Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Nurfaizah dari Perbankan Syariah. Ingin menyampaikan materi tentang pengertian dan jenis pembiayaan di bank syariah sebagai tugas UAS manajemen pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu falsafah pembiayaan di bank syariah. Kaitan ini antara bank dengan uang dalam sesuatu unit bisnis merupakan hal yang penting. Namun pelaksanaannya harus menghilangkan atau menghapuskan adanya keadilan, ketidakjujuran, serta penghisapan dari suatu pihak ke pihak lain atau bank dengan nasabahnya. Kemudian, kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabahnya adalah sebagai mitra investor dengan pedagang. Sedangkan dalam hal pada umumnya hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Kemudian falsafah yang harus diterapkan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya yaitu yang pertama, menjauhkan dari unsur riba. Nah, itu meliputi yang pertama, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Kemudian, menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebasan biaya terhadap utang yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis uang. Kemudian, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang yang bersifat ribawi. Kemudian, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan prakarsa atau mempunyai utang secara sukarela. Kemudian, yang kedua atau B, menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya, yaitu dengan mengacu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Maka di setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi dengan sistema bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari dengan pertukaran uang dengan barang. Akibatnya, pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang atau jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa, kemudian mendorong kelancaran arus barang atau jasa dapat dihindarkan dengan adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, serta inflasi. Kemudian, pengertian pembiayaan dalam perbankan syariah. Pengertian pembiayaan. Kata pembiayaan berasal dari kata biaya yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan juga berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pengertian lain pembiayaan adalah kepercayaan. Maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah itu menurut kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan harus mengelola dana tersebut dengan baik, adil, dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi pembiayaan. Yang pertama, fungsi dari pembiayaan yaitu satu, meningkatkan daya guna uang pada penabung menyimpan uang mereka di bank dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito. Jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk membantu usaha dalam meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, meningkatkan daya guna barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga tingkat utilitas dari bahan mentah itu akan meningkat. Yang ketiga, meningkatkan peredaran uang. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang. Oleh karena itu, pembiayaan menciptakan suatu iklim yang kondusif dalam berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, menciptakan iklim yang kondusif dalam usaha, yaitu bantuan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dari bank yang nantinya akan digunakan untuk memperbesar usaha dan meningkatkan produktivitas usaha. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah nantinya akan ikut berperan guna menciptakan stabilitas perekonomian melalui pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keenam
yaitu sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan nasional akan sangat berkorelasi dengan tingkat produktivitas masyarakat, sedangkan tingkat produktivitas masyarakat akan sangat terbantu oleh adanya pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Kemudian yang terakhir, sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Bank sebagai lembaga kredit atau lembaga yang menyalurkan pembiayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas, termasuk ruang lingkup ekonomi internasional. Dalam hal ini, hubungan bilateral antar negara maju dengan negara berkembang akan sangat tercermin dari arus bantuan berupa pembiayaan yang sifatnya luba dengan persyaratan yang mudah. Kemudian tujuan dari pembiayaan bank syariah, yaitu tujuan yang paling umum adalah untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan stakeholder, yaitu yang pertama pemilik. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan dari bank, sehingga para pemilik bank mengharapkan akan memperoleh dari proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Kemudian pemerintah dapat mendapatkan penghasilan dari pajak atas pendapatan yang dihasilkan melalui pembiayaan bank syariah. Kemudian pegawai, para pegawai mengharapkan akan memperoleh kesejahteraan dari bank melalui pendapatan yang diterima oleh bank dalam berbagai proses pembiayaan yang bank tersebut lakukan. Kemudian bank, hasil dari proses penyaluran pembiayaan diharapkan dapat meneruskan usaha agar tetap bisa survive dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat, pemilik dana. Masyarakat yang bertindak sebagai pemilik dana tentu akan mendapatkan pendapatan dari dana yang mereka investasikan berupa bagi hasil. Kemudian debitur yang bersangkutan, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah akan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan atau pembiayaan konsumtif lainnya. Kemudian masyarakat umum atau konsumen, dengan pembiayaan mereka dapat memperoleh barang yang akan dibutuhkan. Kemudian jenis-jenis pembiayaan, yaitu jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan. Ada contohnya itu ada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan komersial. Yang pembiayaan konsumtif itu seperti pembiayaan perumahan, mobil, atau pembiayaan multiguna serta kartu pembiayaan. Kemudian yang pembiayaan komersial itu pembiayaan mikro, pembiayaan usaha kecil, kemudian pembiayaan usaha menengah, kemudian pembiayaan koperasi. Kemudian yang kedua yaitu jenis pembiayaan menurut jangka waktu. Ada 3, yaitu pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah, serta pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan dengan kurun waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya pembiayaan proyek pertanian yang bersifat musiman, industri perdagangan, dan sektor lainnya. Kemudian pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan dengan kurun waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun. Misalnya keperluan membeli kendaraan atau pembiayaan untuk modal kerja konstruksi. Kemudian pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan dengan kurun waktu lebih dari 3 tahun. Misalnya pembiayaan rumah KPR, pembangunan toko pabrik, dan pembiayaan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan menurut cara dan sifat penarikannya. Menurut cara penarikannya itu ada 3 juga, yaitu yang pertama penarikan sekaligus. Penarikan ini adalah sebuah fasilitas pembiayaan di mana cara penarikannya hanya 1 kali
dengan jumlah limit pembiayaan yang telah disetujui dari kedua belah pihak. Yang kedua, bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan. Penarikan ini fasilitas pembiayaan dari bank dengan cara penarikan uangnya dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh bank. Jadi harus mengikuti aturan bank. Kemudian yang ketiga, rekening koran atau penarikan sesuai kebutuhan. Fasilitas pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan penarikan uang yang harus dilakukan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan. Kemudian yang selanjutnya itu menurut sifat penarikannya. Ada dua, yaitu pembiayaan langsung dan tidak langsung. Pembiayaan langsung ini merupakan fasilitas pembiayaan yang apabila ketika disetujui oleh bank dapat dilakukan langsung oleh nasabah yang bersangkutan. Sedangkan yang pembiayaan tidak langsung itu pembiayaan yang fasilitas pembiayaan yang belum bisa digunakan secara langsung oleh nasabah walaupun sudah disetujui oleh pihak bank itu sendiri. Kemudian yang keempat, jenis pembiayaan menurut akad atau perjanjian pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu pembiayaan yang berlandaskan atas perjanjian atau akad antara pihak bank dengan nasabah bank tersebut. Kemudian perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas dari bank yang berlandaskan pada perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank yang telah disepakati bersama. Kemudian perjanjian transaksi sewa menyewa merupakan fasilitas pembiayaan yang berlandaskan pada sebuah perjanjian atau sewa menyewa antara pihak bank dengan nasabahnya. Kemudian perjanjian transaksi pinjam meminjam, yaitu pembiayaan yang berdasarkan pada sebuah perjanjian atau akad pinjam meminjam antara bank dengan nasabah. Kemudian yang kelima yaitu jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan. Pembiayaan bilateral, yaitu sebuah fasilitas pembiayaan dari bank yang hanya diberikan kepada nasabah dari satu bank saja. Kemudian pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih dari suatu lembaga keuangan untuk membiayai sebuah proyek tertentu. Ciri-cirinya yaitu jumlah dari pembiayaan biasanya meliputi dengan jumlah yang besar. Jangka waktu pemberian pembiayaan ini biasanya menengah atau jangka panjang. Kemudian dari masing-masing peserta sindikasi bertanggung jawab yang bersifat renteng. Kemudian yang keenam yaitu jenis pembiayaan berdasarkan keperluannya. Pembiayaan modal kerja. Pembiayaan ini biasanya digunakan oleh nasabah untuk menanam modal kerja dari suatu perusahaan. Kemudian pembiayaan investasi. Pembiayaan seperti ini digunakan seseorang untuk membeli barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi. Kemudian pembiayaan proyek. Pembiayaan proyek merupakan sebuah fasilitas pembiayaan yang digunakan seseorang untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru dari nasabah tersebut. Kemudian yang terakhir, pembiayaan menurut cara pembayarannya. Dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan dengan pembayaran angsuran, yaitu pembayarannya melalui angsuran atau kredit, tidak tunai langsung. Kemudian yang kedua, pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo, yaitu pembiayaan yang langsung cash tunai. Sekian materi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.